Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadiro selaku Ketua Pelaksana KKN. Semoga kegiatan KKN ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengarahan dari Ketua LPPM Ibu Dewi Agustini SSMM dipersilakan. Monggo Ibu Dewi. Ibu Dewi. Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis di Ibu Dewi Agustini. Maka untuk pengarahan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Indra SMM. Monggo Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tri Gunawan Hadi selaku Ketua Staimas Wonogiri. Yang terhormat para Wakil Ketua Staimas Wonogiri, yang terhormat Ketua Lembaga Staimas Wonogiri, tidak lupa juga yang terhormat Mas Anfasa selaku Ketua Yayasan Karya Emas Center yang juga telah hadir dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang wajib kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di suasana dan kondisi yang seperti ini kita masih dipertemukan walaupun via daring atau via Zoom. Adapun kami di sini juga mendapat mandat dari pembawa acara. Saya sebagai pemeran pengganti dari Bu Dewi selaku Ketua LPPM untuk memberikan sedikit sambutan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Ini adalah agenda dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM, khususnya dari Ibu Dewi Agustini. Dan alhamdulillah kurang lebih 16 atau 17 peserta KKN dari mahasiswa angkatan pertama tahun 2017 Staimas Wonogiri telah siap untuk mengikuti KKN ini dan dilaksanakan di daerah masing-masing karena suasana pandemi dan dengan tema yang sesuai juga untuk melakukan kegiatan new normal di tempat-tempat mereka masing-masing. Adapun hari ini adalah penjadwalan pelepasan, yaitu mulai tanggal 1 Oktober dan nantinya insya Allah kurang lebih 45 hari ke depan teman-teman mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata di daerah masing-masing. Saya harapkan semua laporan terdokumentasi. Semua laporan terdokumentasi dan nanti laporan juga dibuat untuk laporan KKN dan intinya untuk pemenuhan beban kuliah akademik para mahasiswa di semester 7 ini. Dan yang paling penting adalah peran serta penjenengan semua sebagai mahasiswa, bagaimana mensikapi kondisi masyarakat, bagaimana penjenengan terjun di dunia masyarakat. Itulah yang paling penting. Di saat Anda bisa diterima di suatu masyarakat tersebut, itulah hal yang paling luar biasa buat penjenengan semua, buat para mahasiswa. Jadi saya harap nilai itu adalah nomor sekian, yang diutamakan adalah pengabdian masyarakat, hablum minanasnya penjenengan semua
bisa tersampaikan kepada masyarakat di sekitar panjenengan. Dan kita bangga menjadi orang yang bisa bermanfaat di seluruh masyarakat. Demikian mungkin sambutan dari saya sebagai tandemnya Bu Dewi, dan saya harap teman-teman sukses, enjoy melaksanakan KKN ini. Iya. Terima kasih ya. Secara happy saja. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra, SEMM selaku Wakil Ketua Saimas Pondok. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan dan pelepasan peserta oleh Ketua Saimas Pondok Bapak Haji Tri Gunawan di Estat SPDI MSIMH. Dipersilakan, monggo Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Karya Mas Center, Bapak atau Saudara Anfasa Iza Azwan Iza Perdana, namanya panjang kadang sering lupa saya menyebutkannya, mohon maaf Mas Fasa. Yang kami hormati pimpinan Saimas Wonogiri dan juga pimpinan lembaga, baik lembaga LPPM maupun LPM, para kaprodi, sekprodi, dan dosen-dosen Saimas yang saya banggakan, dan juga para mahasiswa, mahasiswi, calon peserta KKN yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada kalimat yang paling indah kita sampaikan kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan, kelonggaran, kesehatan, dan juga diberikan rahmat, hidayah, inayah, sehingga bisa mengikuti kegiatan pelepasan KKN angkatan pertama Saimas Wonogiri tahun 2020. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, para mahasiswa yang kami banggakan, alhamdulillah, ungkapan syukur yang kedua ini saya sampaikan bahwa pada tahun ini kita sudah mulai akan meluluskan mahasiswa. Kegiatan KKN ini rangkaian dari seluruh kegiatan-kegiatan dan juga pendidikan pembelajaran yang diterima di Saimas Wonogiri dalam waktu 1-2 semester ke depan ini, maka seluruh tugas-tugas para mahasiswa akan memasuki masa-masa akhir. Tentunya kegiatan KKN ini bagian dari program Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran yang pertama, yang kedua penelitian dan pengembangan, kemudian yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, program KKN ini adalah program Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kalau dalam situasi normal, dalam situasi kondisi yang tidak seperti sekarang ini, maka kegiatan KKN dilaksanakan dengan terjun turun langsung ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah, yang kemudian disitulah kita banyak pembelajaran dan juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat sekitar sebagai bagian pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
Namun karena situasi dan kondisi yang ada sekarang, maka kemudian kegiatan KKN itu dilaksanakan dengan melihat situasi yang ada. Banyak kawan-kawan kita dari perguruan-perguruan tinggi yang lain juga menyampaikan bahwa pengajuan magang dan KKN itu tidak mudah untuk tahun ini. Bahkan hampir sebagian besar pengajuan magang itu ditolak oleh tempat-tempat di mana ingin magang. Karena memang kondisinya masih belum kondusif, walaupun Jawa Tengah, khusus Wonogiri tidak terlalu mengkhawatirkan seperti daerah-daerah lain, tetapi akhirnya ini menjadi sebuah keputusan secara nasional bahwa kegiatan fisik memang betul-betul dibatasi. Dalam rangka pelepasan dan pemberangkatan peserta kuliah kerja nyata pengabdian 2020 ini, panitia dan juga institusi STAI Mas Wonogiri mengambil tema pendampingan pengabdian masyarakat ya, era new normal berbasis kearifan lokal. Dalam kondisi yang ada, tentu saja para peserta KKN diminta betul-betul untuk bisa memahami Linkstra yang di tempat KKN-nya nanti. Dimensi-dimensi KKN yang akan dilakukan ya, yang perlu diketahui oleh para mahasiswa calon peserta KKN bahwa ada beberapa dimensi-dimensi di dalam kegiatan KKN. Yang pertama adalah dimensi sosial budaya. Ya, yang kedua dimensi politik hukum, yang keempat dimensi pendidikan dan pengajaran, yang keempat dimensi ekonomi. Unsur-unsur inilah yang oleh peserta KKN mohon betul-betul bisa dipahami bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN itu betul-betul bisa melihat Linkstra dan situasi setempat. Tadi perwakilan dari LPM yang saya lihat suara Ibu Dewi selaku Ketua LPPM ya, itu tidak bisa keluar dengan baik, kemudian digantikan oleh Pak Indra tadi menyampaikan mengenai bagaimana kearifan lokal menjaga ya, situasi-situasi yang ada di lingkungan tempat KKN itulah yang menjadi penting. Sosial budaya yang berada di tempat KKN itu menjadi catatan-catatan penting bagi mahasiswa agar juga bisa kemudian, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Nadhiro selaku Ketua Panitia KKN, bahwa betul-betul menjaga nama baik diri, nama baik keluarga, nama baik institusi, dan nama baik lingkungannya. Dalam hal ini kami menyoroti terhadap beberapa hal, terutama nama baik diri dan juga nama baik institusi. Ada satu pepatah Jawa yang mengatakan aji ning diri gumantung saka kedaling lati. Jadi bagaimana kita berbicara di tempat kita bertugas atau melaksanakan KKN itu menjadi catatan dan poin yang sangat penting untuk menginterpretasikan bagaimana penjelasan-penjelasan yang baik. Juga mengimplementasikan posisi para mahasiswa semuanya sebagai seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti. Kadang-kadang kita membawa sebuah nama baik itu sudah otomatis karena lingkungan dan juga kondisi yang ada, atau juga karena institusi tempat kita berada. Kalau kemudian ini dari Sekolah Tinggi Agama Islam, tapi kemudian juga tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik terhadap norma-norma dan juga etika Islam, tentu juga itu menjadi catatan-catatan yang kemudian tidak respon positif oleh tempat para mahasiswa melaksanakan KKN. Nah, juga dimensi ekonomi, ada satu pemahaman yang salah bahwa ya mungkin masyarakat masih mengira para peserta KKN itu mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN itu ya membawa bingkisan, membawa donasi, membawa dan macam-macam. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari apa yang dilaksanakan oleh para mahasiswa. Yang paling penting adalah bagaimana para mahasiswa melakukan pendampingan terhadap masyarakat, pembelajaran yang tadinya tidak diketahui oleh masyarakat kemudian
bisa dijelaskan oleh para mahasiswa dengan baik. Harapan kami kepada para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN, karena KKN itu sifat kegiatan KKN adalah penerapan ilmu pengetahuan secara teoritik, penerapan ilmu pengetahuan teoritik. Ya, jadi applying of knowledge and science itu sebagai bagian dari bagaimana mempraktekkan ya selama 6 semester atau ya selama 6 semester yang sudah dilaksanakan di perguruan tinggi atau di STIMAS itu diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya harapan kami para mahasiswa nanti dengan dalam mengikuti KKN ya supaya bisa akhirnya setelah berada di lokasi ataupun setelah selesai mengikuti KKN bisa meningkatkan ya kesadaran diri, kesadaran personal. Oh, inilah saya, berarti saya harus begini. Saya sebagai mahasiswa STIMAS Wonogiri harus begini, saya sebagai seorang sarjana nantinya harus begini. Kemudian juga harapan kami mahasiswa bisa meningkatkan tanggung jawab pribadi dan sosialnya. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, maka kita punya tanggung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang juga itu merupakan kegiatan sosial dan juga sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Kemudian juga tanggung jawab diri, meningkatkan tanggung jawab diri terhadap peran-peran sosial. Di dalam kegiatan KKN maka kita harus betul-betul kalau bisa lembah manah istilahnya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa lebih membumi di masyarakat, maka tentu saja kita akan menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat di tempat kita melaksanakan KKN. Kemudian jangan lupa bahwa para mahasiswa itu di samping punya peran sosial, juga punya peran yang harus ditingkatkan selaku akademisi. Tunjukkan bahwa para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN itu ya telah melakukan satu pengembangan kualifikasi keilmuan yang baik. Disitulah kesempatannya untuk kemudian disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ada beberapa hal yang tentu saja ya kalau kita lihat secara filosofis kegiatan KKN memang betul-betul merupakan satu pengabdian masyarakat, maka aspek strategisnya bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan sosialisasi, baik sosialisasi personal, sosialisasi institusi, ya maupun sosialisasi secara komprehensif. Dan yang ketiga dalam tataran operasional, maka ini menjadi penting kegiatan-kegiatan KKN Anda. Jangan lupa bahwa nanti setelah melaksanakan kegiatan KKN, para mahasiswa harus membuat laporan kegiatan KKN. Di dalam laporan kegiatan harus menceritakan secara jelas apa saja yang Anda lakukan di situ, kegiatan-kegiatan apa saja yang Anda lakukan di tempat tugas KKN. Saya sangat mengapresiasi sekali walaupun jumlah yang mengikuti kegiatan KKN ini belum 100% dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada pada angkatan pertama. Harapan kami dari 19 orang yang mengikuti KKN ini bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, dan juga pada tahun depan mudah-mudahan ya paling cepat akhir tahun, paling lambat awal tahun 2022 para mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua ya, tugas kewajiban di STIMAS Wonogiri sampai dengan nanti pelaksanaan sidang skripsi bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami selaku pimpinan STIMAS Wonogiri ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pelaksanaan kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat tahun 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri secara resmi kami nyatakan dibuka dan juga dilepas untuk bisa segera melaksanakan kegiatan KKN di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN mulai hari ini sampai dengan tanggal 14 November, ya Anda punya tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual kepada masyarakat yang Anda tugasi. Untuk itu, titip salam kami kepada seluruh stakeholder yang ada di tempat Anda melaksanakan KKN, ya. Titip salam kami dan juga sampaikan ucapan terima kasih kami dari pimpinan STIMAS Wonogiri kepada seluruh stakeholder yang ada. Kami tentu saja juga menyampaikan ungkapan-ungkapan terima kasih yang tidak terkira kepada seluruh jajaran, baik panitia, para dosen pembimbing, dosen
DPR, dosen pengawas, apa P-nya apa ya, lapangan ya. Jadi para dosen-dosen pembimbing yang juga ikut pendamping dosen pendamping lapangan yang ikut mendampingi sampai selesainya tugas para mahasiswa melaksanakan KKN. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di akhir saya juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Karya Agama Center atas seluruh dukungan, partisipasi, dan juga support yang dilakukan selama ini. Dan kami mohon doa juga mudah-mudahan kegiatan KKN angkatan pertama STEM nasional ini berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cidri Gunawanadi, SPDI MSI MH. Untuk selanjutnya, pemberangkatan secara simbolis peserta KKN PM 2020 oleh Ketua Pelaksana Ibu Nadiroh Esos MIKOM dipersilahkan. Demikian penyerahan secara simbolis pemberangkatan peserta KKN PM 2020 oleh Ketua Pelaksana Ibu Nadiroh. Selanjutnya kita terakhir yaitu penutupan dari serangkaian acara yang sudah kita agendakan pada hari ini dalam pelepasan dan pemberangkatan peserta kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat KKN PM 2020. Pendampingan pembiasaan masyarakat era new normal berbasis kearifan lokal sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga KKN di tahun ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang kepada semua mahasiswa. Amin. Selamat melaksanakan KKN para mahasiswa semuanya. Gandeng-gandengnya ya. Amin. Mas Pasta, Ketua Yayasan, terima kasih. Matur suwun, jazakallahu khairan sudah hadir. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih kepada Pak Tri, Mas Fasal, Dan semuanya saja. rekan-rekan semua. Matur suwun Mas Pasta.
Ya, selalu hadir dalam kegiatan hari ini. Maaf, saya live di luar untuk bergabung dengan kegiatan lain. Ini sudah mulai nyenek perkuliahan dari tadi. Dan enggaknya itu sudah buka. Makanya udah lihat gitu loh. Tahu dia siapa lagi yang lihat. Aku grogi tenan ya Allah. Aku juga udah mau pas-pas aja lagi.